Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kita berjumpa kembali pada saat ini dan kita akan bersama-sama masuk di dalam ibadah doa pagi dan kita satu hati kita mengambil saat teduh untuk memulai kita masuk di dalam doa. Ibadah doa pagi pada saat ini kami lakukan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan di pagi hari ini. Ku datang ya Bapa, jadikan aku indah, demikian judul di dalam pujian pagi ini. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita datang dan kembali kepada-Nya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan.
Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bersama-sama siapkan hati kita. Kita akan masuk di dalam doa. Kita siapkan hati kita. Kita akan menerima pewartaan sabda pada kesempatan pagi hari ini. Siapkan hatimu. Siapkan pikiranmu. Mari kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Allah dan kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau pada kesempatan pagi hari ini atas seizin Tuhan, Engkau bangunkan kami untuk menikmati hari yang baru. Engkau bangunkan kami untuk kami merasakan dengan penuh rasa syukur nafas kami di pagi hari ini. Ya Bapa, kami telah menerima kebaikan-Mu yang begitu luar biasa. Kami telah menerima berkat-berkat-Mu yang begitu luar biasa. Namun pada saat ini kami pun menyadari bahwa di perjalanan kehidupan kami tak pernah luput dari kesalahan. Salah dan dosa kami tiada pernah tersembunyi bagi-Mu ya Tuhan. Kami manusia melihat apa yang ada di mata kami, namun Engkau melihat hati kami dan pikiran kami. Ya Bapa, saat ini kami mohon ampun, kiranya Engkau berkenan menyucikan kami dan menguduskan kami dari segala pelanggaran kami. Pada pagi hari ini kami hendak membuka hati kami, pikiran kami, rasa kami Tuhan. Kami rindu untuk sapaan-Mu. Biarlah firman-Mu memberkati kami. Firman-Mu memberikan penghiburan dan kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Bersabdalah. Kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama-sama siapkan di dalam pembacaan Alkitab. Hari ini, pagi ini kita akan membaca dari Ayub pada pasal yang ke-1, ayatnya yang ke-20 sampai ke-22. Sekali lagi, Ayub pada pasal 1 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-22, yang demikian kesaksian firman-Nya. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Demikian kesaksian Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita yang selalu siap untuk mendengarkan, merenungkan, serta memberlakukan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Amin. Oke Bapak Ibu, apa kabarnya? Ya, kita semua berharap bahwa kabar kita baik. Ya, walaupun di tengah-tengah situasi yang sesulit ini, bahkan saya katakan mencekam ini. Tetapi saya berharap dan kita semua berharap kita selalu baik. Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya akan memberikan judul renungan kita dengan judul apa? Kambing hitam. Ya, kalau ada pertanyaan dari saya, siapa yang mau kambing hitam? Ada? Oh ya, iyalah kalau orang ditawari kambing hitam ya semua senang gitu ya. Apalagi kalau yang namanya kambingnya itu etawa, wah ya sudah. Ya. Semua orang pasti ingin kalau misalnya diberi, walaupun mungkin ada juga yang tidak mau lah. Tetapi kalau siapa yang mau ditawari kambing hitam ya semuanya akan mengatakan oh aku mau begitu. Nah pertanyaan yang kedua, siapa yang mau dikambing hitamkan?
Hah? Mau? Enggak lah. Siapa yang mau dikambing hitamkan? Ya, tentu kalau orang dikambing hitamkan ya enggak mau lah. Ya, karena dia merasa dirinya akan dipermalukan atau dirinya akan menjadi korban. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mendengar kata dikambing hitamkan, tentu kalimat pendek tadi akan mempengaruhi seseorang yang dikambing hitamkan. Membuat orang itu merasa malu. Membuat orang itu merasa tertekan. Membuat orang itu merasa ya sakit tentunya, karena dia merasa bahwa dia tidak merasa bersalah, tetapi kenapa dia dikambing hitamkan begitu. Bapak Ibu dan Saudara, biasanya orang mudah mengkambing hitamkan orang lain apabila dia berada pada situasi rugi, situasi sakit, situasi celaka, lalu dia anggap bahwa ya orang lainlah penyebabnya. Nah, kali ini mari kita melihat bagaimana Ayub dalam situasi dan kondisi yang terus-menerus mengalami kerugian dan kerugian. Mari kita lihat bagaimana sikap dia. Bagaimana caranya Ayub menanggapi situasi yang sedang terjadi atas dirinya. Coba kita lihat dalam bacaan kita. Walaupun tadi memang saya hanya membaca untuk panjeringan semuanya dari ayat 20 sampai ayatnya yang ke-22. Tetapi di dalam bacaan mulai dari ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-19, kita bisa melihat kerugian demi kerugian, kejatuhan demi kejatuhan yang dialami oleh Ayub. Ayub itu kaya raya Bapak Ibu, sangat kaya. Orang soleh, ya. Orang yang selalu menyembah Tuhan, pasti. Dia tidak pernah berhenti untuk datang kepada Tuhan di dalam perikop kalau kita baca dari ayatnya yang ke-1 itu. Tetapi kali ini kita bisa melihat bagaimana proses Ayub sampai jatuh dan jatuh. Kita melihat bahwa Ayub benar-benar mengalami ujian kesalehan. Di ayatnya yang ke-8, Ayub mengalami ujian kesalehan. Allah memakai iblis. Iblis itu sampai mengadakan percakapan dengan Allah. Intinya bahwa apakah dengan tidak mendapatkan apa-apa Ayub akan melawan Allah? Ayub akan takut pada Allah? Itu pikiran yang ada di dalam diri iblis. Di dalam bacaan kita di ayatnya yang ke-9. Bayangkan coba. Pikiran iblis itu memang betul-betul ingin mencobai Ayub. Betul-betul ingin menjatuhkan Ayub. Betul-betul ingin merontokkan Ayub. Kejatuhan demi kejatuhan yang bisa kita lihat dari peristiwa yang dialami Ayub adalah, kita coba langsung menuju ke ayatnya yang ke-15. Dikatakan di situ bahwa orang Seba merampas sapi dan keledai Ayub. Ujian pertama. Sapi dan keledai Ayub dirampas. Ujian yang kedua. Api dari langit membakar habis. Bayangkan, membakar habis kambing domba. Tidak hanya kambing domba saja, tetapi penjaga-penjaganya pun juga
mengalami peristiwa yang naas. Yang ketiga, ujian Ayub apa? Orang Kasdim merampas unta-unta Ayub dan penjaganya pun dianiaya. Masih kurang? Masih. Ya. Di ayatnya yang ke-19, angin ribut merobohkan rumah Ayub sehingga anak-anaknya yang sedang mengadakan pesta di situ mati. Cobalah ayo. Bayangkan, renungkan wis. Kita secara pribadi demi pribadi. Kalau sampai mengalami peristiwa yang seperti ini. Mau kuat, dari mana kuat? Mau hebat, dari mana kita hebat? Kejatuhan demi kejatuhan, keruntuhan demi keruntuhan, kerugian demi kerugian. Dan Ayub benar-benar menunjukkan kesedihannya. Ayub menunjukkan kesedihannya. Ayub di ayatnya yang ke-20 dikatakan Ayub bersedih. Ayub mengoyak jubahnya. Ayub mencukur kepala. Tetapi di tengah situasi itu dia sujud. Ingat, dia sujud, dia menyembah. Biasanya orang yang dirugikan itu bukan sujud menyembah, tetapi justru malah ingin menyalahkan Allah. Ayub tidak, memang dia menunjukkan kesedihannya dengan dia mengoyak jubah, mencukur kepala. Tetapi sikap sujud dan menyembah ini sesungguhnya menjadi sebuah pelajaran yang berharga buat saya dan panjenengan semuanya. Ayat yang ke-21, benar-benar dia menemukan, ya kan saya bacakan di ayat 21, kalimat yang menarik, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah namanya. Lu bayangkan, ayat 21, Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah namanya. Dan yang menarik Bapak Ibu, di ayatnya yang ke-22, dalam kondisi yang demikian, Ayub tidak mau berbuat dosa, Ayub tidak mau menolak Allah. Bahkan Ayub tidak menuduh Allah berbuat yang kurang benar. Coba bayangkan Bapak Ibu dan Saudaraku, bayangkan. Ayub tidak menyalahkan Allah. Kebiasaan kita kan ada apa gitu, nyalahkan Gusti Allah. Ada apa, nyalahkan Gusti Allah. Tapi Ayub tidak menyalahkan Allah. Begitu luar biasa. Situasi yang hancur tetapi sikap Ayub tetap menyembah Allah. Ini menjadi sesuatu yang penting. Di tengah kehancuran, Ayub tidak menyalahkan Allah. Ini sesuatu yang luar biasa. Dalam kondisi mengalami situasi yang semakin sulit, Ayub tidak mengkambing hitamkan siapapun. Ini bukti bahwa sesungguhnya Ayub adalah pribadi yang mengasihi Allah, mengasihi. Orang mengasihi Allah itu tidak peduli bahwa dia dalam kondisi baik, tidak peduli bahwa dia dalam kondisi tidak baik. Tetapi dalam setiap kondisi orang yang mengasihi Allah, hatinya akan selalu memuji. Gitu. Bapak Ibu masih ingat kan pujian? Aku mengasihi. Gitu ya. Masih ingat kan? Kita menyanyi bersama, coba ayo. Kita nyanyikan bersama. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu
hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Menyenangkan hatimu. Ya, itulah tujuan hidup kita Bapak Ibu, menyenangkan hati Tuhan. Mungkin panjenengan bertanya, loh gimana aku bisa menyenangkan hati Tuhan kalau keadaanku tidak baik? Ibu dan Bapak, kalau kita menyadari bahwa Allah Sang Pencipta kehidupan menciptakan kita, dan Dia mengetahui semua situasi kita dan kondisi kita, maka mari kita belajar menghayati bahwa dalam setiap peristiwa itu Allah selalu campur tangan dan ambil bagian. Mau dikala kau baik, mau dikala kau merasa tidak baik. Ingat, hari-hari ini kan kita memasuki minggu-minggu sengsara Tuhan kan? Kalau kita bertanya, loh, kenapa putranya yang tunggal harus mengalami kesengsaraan? Ya itulah yang maunya Tuhan, itulah maunya Bapaknya. Kalau memang Bapaknya punya mau, maka mari kita belajar menghayati itu. Sehingga di skala kita benar-benar mengalami hidup yang diberkati, kita bersyukur. Tetapi ketika kita mengalami situasi yang saat ini semuanya menjadi sulit, mudah marah karena mengalami sensitivitas batin, karena keadaan yang tidak menguntungkan, semuanya tetap kembali kepada Allah, percaya kepada Allah. Ingatlah, hambanya Ayub tidak mengkambing hitamkan siapapun. Bagi panjenengan dan saya, masa kita mau mengkambing hitamkan ini dan itu, atau mengkambing hitamkan ini gara-gara COVID-19? Oh, semua bisa dipakai Allah kok. Semua hal bisa dipakai Allah. Dalam rangka apa? Mendidik manusia. Amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara, kita akan bersama-sama memuji dari Kidung Jemaat nomor 393, Tuhan betapa banyaknya. Sambil kita memuji pada bait 1 dan kedua, kita akan menyatakan syukur bagi Bapak Ibu yang sudah mempersiapkannya. Kita pujikan bersama. Rahmat-Mu dan hidup abadi.
Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama-sama masuk di dalam syafaat kita pada saat ini. Dan kita bersama mengambil saat teduh. Sejenak mari naikkan doamu pribadi demi pribadi. Mari kita berdoa. Terlebih untuk negeri kita, Indonesia, yang kita cintai. Kita berdoa untuk keadaan yang sedang terjadi pada saat ini. Kita berdoa karena melalui doalah kita bisa berkomunikasi dengan Allah, membangun relasi dengan Allah, menyerahkan segenap ketidakberdayaan kita. Ingat saudara, kuasa Allah tidak pernah tersembunyi dari kita. Allah pasti tolong kita. Allah pasti tolong saudara. Allah pasti tolong Indonesia yang kita cintai saat ini. Allah pasti tolong Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi. Allah tolong pihak-pihak terkait yang sedang mengatasi kondisi negeri ini dari COVID-19. Allah akan menolong orang-orang yang mengambil bagian di dalam situasi seperti saat ini. Para dokter, perawat, Tuhan menolong juga para pasien, Tuhan menolong juga untuk obat-obatan. Kita berdoa untuk itu semuanya. Ya Tuhan, ya Allah kami, kalau pada saat ini kami merasakan keadaan negeri kami benar-benar mengalami masa darurat, mengalami situasi yang sangat tidak menguntungkan. Kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak berjalan secara sempurna. Kondisi perekonomian yang mau tidak mau akan terpengaruh oleh keadaan saat ini. Juga warga masyarakat yang sudah menjadi pasien dari COVID-19 karena penderitaan mereka. Dan apapun yang perlu kami bawa dan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu atas negeri ini. Bahkan mungkin dikala kami merasa tidak berdaya karena kami harus mengalami kejatuhan demi kejatuhan, kerugian demi kerugian. Serasa kami lumpuh Tuhan. Serasa kami tidak berdaya Bapa. Apa yang bisa kami perbuat kecuali kami menangis kepada-Mu? Kami hanya berharap kepada-Mu. Tuhan, tolong kami. Jangan kiranya Engkau tinggalkan kami Tuhan. Kami boleh menikmati minggu-minggu sengsara ini dengan belajar untuk menghayati situasi-situasi sulit yang sedang terjadi.
Tuhan tolong kami. Tolonglah Indonesia ini Tuhan. Tolonglah masyarakat di negeri ini Tuhan. Lepaskan kami dari berbagai macam pencobaan. Hadirlah atas kami dan berkatilah kami. Terima kasih Bapa. Sampai kapan situasi ini akan terus terjadi kami tidak tahu Tuhan. Tetapi kami yang mengalami situasi ini tentu dengan berharap-harap cemas. Karena kami semua rindu keadaan menjadi pulih kembali. Ya Allahku, kami berdoa, kami memohon, nyatakanlah kuasa-Mu, nyatakanlah hadirat-Mu, nyatakanlah kehadiran-Mu, dan pulihkan keadaan kami Tuhan. Apalagi keluarga demi keluarga yang sedang mengalami masa social distancing. Kegelisahan muncul, sensitivitas batin muncul, kemarahan muncul karena kebosanan di rumah baik anak-anak maupun orang tuanya. Situasi sulit muncul karena di antara mereka ada yang berjuang untuk mencari makan hari ini, untuk makan besok. Berusaha untuk hari ini, untuk memenuhi kebutuhan besok. Dan banyak hal tidak bisa berjalan dengan baik. Tuhanku, ya Allahku, jangan kiranya Engkau tinggalkan kami pada saat ini Tuhan. Jangan kiranya Engkau tinggalkan kami. Kami percaya, kami yang menjadi bagian daripada warga negara Indonesia ini, kami yang menjadi bagian dari warga gereja ini, kami terus berdoa. Dan kami sekaligus juga belajar untuk mematuhi himbauan dari pemerintah. Walaupun bukan hal yang mudah bagi kami. Tetapi kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami percaya Engkau selalu hadir bagi kami. Terima kasih ya Bapak. Seusai ini kami akan melanjutkan kewajiban kami. Bahkan ketika kami harus menyelesaikan pekerjaan itu di rumah. Tolong Tuhan, berikan kami kekuatan. Berikan kami kemampuan. Dan berikan kami kesungguhan untuk percaya kepadamu. Biarlah kami mampu mengelola diri secara benar dan tidak menyalahkan siapapun. Memahami bahwa dalam peristiwa ini Engkau bisa memakainya untuk kebaikan kami dan untuk mendidik kami semuanya. Supaya kami selalu percaya dan berserah kepadamu dalam setiap situasi dan kondisi. Terima kasih Bapakku. Rasa syukur yang kami haturkan, Kau kuduskan dan sucikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan akhiri ibadah kita dan kita akan bersama-sama memujikan Kidung Jemaat 375, Saya Mau Ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus.
Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kita akan akhiri dan kita bersama mengambil saat teduh. Anugerah dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan Bapak, Ibu dan Saudara sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, semangat untuk menghadapi hari ini. Tuhan Yesus besertamu. Terima kasih.